Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dan kita belajar seperti biasa. Pelajaran kita untuk hari ini yaitu tentang menjaga dan melestarikan alam. Ini adalah lanjutan dari materi kita minggu yang lewat. Jika kita memperhatikan kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2, kita tahu bahwa Allah sudah mengatur dengan pertimbangan dan mengatur segalanya dengan sedemikian rupa, sangat baik, teratur, makhluk satu dengan yang lain saling melengkapi. Untuk menjaga keadaan yang baik dan teratur itu, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Manusia diberi tugas untuk memanfaatkan alam sekaligus memelihara alam. Dengan memberi mandat agar manusia memelihara, merawat, dan mengusahakan alam semesta, namun sayang sekali dosa manusia turut menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan hidup. Dosa keserakahan menyebabkan manusia hanya mengambil kekayaan alam tanpa memikirkan untuk memelihara serta melestarikan alam. Manusia menjadi tidak setia dan tidak bertanggung jawab terhadap mandat dari Allah. Manusia menjadi tidak setia dan tidak bertanggung jawab terhadap mandat dari Allah. Manusia menjadi serakah dan egois. Tindakan manusia tidak mempertimbangkan akibat bagi alam dan ciptaan lain, hanya mencari keuntungan dan kepuasan sendiri. Manusia membangun villa dan komplek perumahan di tempat-tempat resapan air sehingga mengakibatkan banjir atau longsor. Manusia membangun pusat industri dengan membuang limbah secara sembarangan dan menimbulkan polusi di mana-mana. Pertanyaan bagi kita, apakah remaja dan pemuda ikut mengakibatkan perusakan alam dan lingkungan? Allah menciptakan alam semesta atau lingkungan hidup bagi manusia dalam kondisi teratur dan baik. Tindakan yang bersifat positif akan terjadi apabila keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, terutama tindakan manusia sangat menentukan lingkungannya. Misalnya, cara mengambil hasil hutan agar tetap terjaga kelestariannya dengan sistem tebang pilih dan menggantikan pohon yang ditebang tersebut agar terjadi kelangsungan hidup atau tidak mengalami kerusakan alam. Jika terjadi gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup, maka akan membawa pengaruh yang negatif bagi komponen-komponen yang lain karena mempengaruhi keseimbangan terhadap komponen-komponen tersebut. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan 1. Pentingnya lingkungan yang baik bagi manusia. Jika disadari, penyebab utama kerusakan lingkungan hidup karena keserakahan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak lagi peduli terhadap kelestarian lingkungannya. Memang, kerusakan juga dapat terjadi karena bencana alam. Kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia adalah pencemaran udara atau polusi, penebangan hutan secara liar, dan meluas yang mengakibatkan longsor, erosi, dan banjir. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora, fauna, dan kekeringan sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi hidup manusia. Yang kedua,
usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. A, yaitu penghematan energi. B, penebangan pohon harus didahului oleh penanaman kembali supaya ada pohon pengganti. Yang C, reboisasi atau penghijauan kembali. D, memperluas hutan lindung. E, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak bisa didaur ulang. F, mengurangi penggunaan pestisida, zat kimia. G, tidak membuang sampah sembarangan dan mendaur ulang sampah. Yang ketiga, tugas remaja dan orang Kristen. Allah telah lebih dulu mengasihi kita, maka sebagai orang yang telah dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kita memiliki tugas dan tanggung jawab moral untuk ikut menjaga dan melestarikan alam. Mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia di Taman Eden, kemudian di zaman Nuh, juga menjadi tugas semua orang beriman. Artinya, sebagai remaja ataupun sebagai orang Kristen, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, merawat lingkungan alam sekitar kita. Yang keempat, mensyukuri pemeliharaan Allah atas alam atau lingkungan kita. Hal ini memberikan tanggung jawab kepada kita untuk A, memperbaiki tindakan dan cara hidup kita terhadap lingkungan. Artinya kita harus ramah lingkungan. B, menguasai dan memanfaatkan alam lingkungan dengan bertanggung jawab. Ya, jangan semena-mena terhadap lingkungan kita atau menebang pohon sembarangan. C, menjaga kehidupan alam dan tidak menguras sumber alam. Jadi ada 4 ini tugas kita dan bagaimana kita memelihara alam lingkungan kita, dan ini perlu kita lakukan. Kamu sebagai remaja Kristen, baik juga sebagai remaja yang bertanggung jawab. Jadi dari yang keempat ini tadi, itulah tanggung jawab kamu sebagai pelajar Kristen. Ada 3 tadi itu, dan dengan itu ada tugas di sini Ibu buat. Yang pertama yaitu sebutkan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Ini jawabannya minimal 5. Yang kedua, sebutkan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam memelihara alam lingkungan kita. Ini minimal 3. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.